Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengertian anggaran produk dan penyusunan anggaran produk. Yang dimana di kelompok 2 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama itu adalah Pujo Adisatrio. Yang kedua itu adalah David Valen. Yang ketiga Messi Sepri Yulianti. Yang keempat Sylvia Rahmadani. Yang kelima Tasya Kalisa. Dan yang keenam adalah Anissa Nur Afidah. Baiklah, untuk penjelasan mohon diperhatikannya kawan-kawan. Terima kasih. Saya David Valen dari kelompok 2 yang menjelaskan pengertian dari anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan terperinci tentang jumlah produk yang akan dihasilkan selama periode mendatang. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi merupakan proses kegiatan membuat produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afidah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan anggaran produksi. Anggaran produksi dibuat bertujuan untuk menunjang rencana penjualan yang telah ditentukan atau yang telah diramalkan sebelumnya. Untuk membuat anggaran produksi, terlebih dahulu kita harus membuat anggaran penjualannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Rahmadani dengan NIM 190304-134. Saya akan menjelaskan tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan. Hasil produksi dapat disesuaikan dengan rencana penjualan agar kegiatan produksi tidak kelebihan atau kekurangan sehingga kita tidak mengecewakan pelanggan. Yang kedua yaitu menjaga tingkat persediaan yang memadai. Menjaga jumlah persediaan agar tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak, sehingga biaya manajemen dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga yaitu mengatur kegiatan secara sehingga biaya produksi dapat dicapai secara efisien. Perkenalkan, nama saya Messi Sepri Yulianti dengan NIM 190304-262. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyusunan anggaran produksi yang telah mengutamakan stabilitas produksinya yang ditentukan terlebih dahulu kebutuhannya selama setahun. Kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya, tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Nah, penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Nah, dalam kondisi pasar persaingan sempurna, dalam anggaran penjualan itu merupakan acuan yang paling utama untuk menyusun anggaran produksi. Anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Nah, manajer produksi sebelum melaksanakan yang namanya kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit, dan manajer produksi sebelum melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit dan anggaran persediaan barang jadi unit itu biasanya melakukan penyusunan dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahap dalam penyusunan anggaran produksi. Untuk menentukan anggaran produksi harus diperhatikan 3 variabel, yaitu yang pertama tingkat atau anggaran penjualannya. Nah, yang kedua itu tingkat persediaan barang jadi awal periode. Nah, selanjutnya yaitu tingkat rencana persediaan barang jadi akhir periode. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Tasya Kalisa, NIM 190304-176. 2. Metode persediaan stabil. Suatu metode di mana penetap volume persediaan relatif sama, kecuali saat-saat tertentu. Metode persediaan stabil ini volume produksi berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, metode moderat atau kombinasi, yaitu sesuatu metode di mana dengan menggabungkan dari metode pertama yang kedua tingkat produksi maupun tingkat persediaan berubah dalam batas-batas tertentu. Metode ini tergantung pada ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode persediaan stabil. Kalau kita jelaskan apa artinya, metode persediaan stabil itu adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume
persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Ini misalnya nih, suatu perusahaan ini dia sudah memiliki anggaran penjualan dari bulan Januari itu 15.000, 12.000, 13, 14, 15. Jadi nanti dari yang semua ini nih, dari 12 bulan ini nanti dia disamakan untuk penjualannya itu mungkin di angka 12.000 mungkin. Di angka 12.000 mungkin itu kan pasti ada berlebih nih produksi yang dijualnya, mungkin ada sisa 4.000. Jadi 4.000 ini akan dimasukkan ke anggaran yang dimana pada bulan itu dia memiliki tinggi untuk penjualannya. Jadi mungkin dia ada 15, 13, 14, 12. Mungkin di angka 15 mungkin bisa ditambahkan 1.000, atau di angka 14 ditambahkan 1.000. Jadi dia ini pada dasarnya itu untuk penjualannya itu pasti di angka yang sama untuk penjualan produksinya, tapi pada bulan-bulan tertentu dia pasti ada dilebihkan 1.000 atau 2.000. Baik, yang kedua ini adalah yang berikutnya adalah metode kombinasi atau fleksibel, yang dimana artinya adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi naik tidak stabil dari bulan ke bulan. Jadi pada dasarnya untuk metode yang kombinasi dan fleksibel ini adalah bagaimana perusahaan itu tadi kan kita jelaskan tuh yang 15.000, 12.000, 13.000. Jadi pada metode ini dia tidak stabil untuk tingkat penjualannya tuh. Itu bisa tidak menentu. Bisa pada bulan pertama tuh 14.000, nanti 12.000, nanti 13.000. Jadi dia tuh tidak menentu, tapi dia melihat situasi kondisi pada penjualan pada bulan-bulan itu. Mungkin hanya sekian sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, mungkin hanya sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika kami salah kata dalam menjelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.